Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar sahabat Dirabila? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang terbaik. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus yang terjadi di Karawang, Jawa Barat pada akhir tahun 2017. Sebuah peristiwa tragis yang melibatkan seorang ibu muda yang bekerja sebagai Sales Promotion Girl atau SPG yang harus meregang nyawa secara mengenaskan dalam kondisi tubuh yang tidak lagi utuh. Ironisnya, yang membuat kasus ini begitu mengejutkan, pelaku bukanlah orang asing. Ia adalah suami sah dari korban. Seseorang yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi sosok yang paling berbahaya. Bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Apa motif sebenarnya di balik kekejaman yang tak terbayangkan ini? Mari kita telusuri kronologi lengkapnya. Hanya di Dirabila. Siti Saidah alias Nindi adalah seorang wanita muda asal Pati, Jawa Tengah yang dikenal memiliki paras cantik. Sejak masa mudanya, Nindi dikenal sebagai wanita yang mandiri dan pekerja keras. Ia merantau dari satu kota ke kota lain demi mencari nafkah sebagai seorang SPG. Setelah menikah dan dikaruniai seorang anak, semangat kerja Nindi tidak surut. Di mata lingkungan sekitarnya, ia adalah sosok ibu muda yang ambisius. Ia kembali bekerja di awal tahun 2017 untuk membantu perekonomian keluarga demi masa depan anaknya yang masih berusia 1 tahun. Namun, siapa sangka, semangat hidupnya justru menjadi pemantik api konflik dalam rumah tangganya. Keheningan di Desa Ceranggon, Kecamatan Majalaya, Karawang, pecah pada hari Kamis, 7 Desember 2017. Sekelompok anak-anak yang berniat bermain sepak bola justru menemukan pemandangan yang akan menghantui ingatan mereka selamanya. Di sebuah lahan terbuka, mereka menemukan jasad manusia dalam kondisi hangus terbakar dan sangat mengenaskan. Tubuh itu tidak lagi utuh, bagian kepala dan kedua kakinya telah hilang. Warga yang datang ke lokasi segera melaporkan temuan mengerikan ini kepada pihak kepolisian. Polisi yang tiba di TKP menghadapi jalan buntu karena kondisi jasad yang sulit dikenali. Namun, tim forensik RSUD Karawang berhasil menemukan petunjuk penting melalui seni yang tertinggal di kulit korban. Sebuah tato bertuliskan "Stone" di atas bagian dada dan tato gambar wanita bersayap kupu-kupu di punggungnya. Hasil autopsi mengonfirmasi bahwa korban adalah perempuan berusia antara 20 hingga 25 tahun. Di dekat lokasi, polisi juga menemukan botol minuman berisi sisa bahan bakar yang diduga kuat digunakan pelaku untuk membakar korban guna menghilangkan jejak. Identitas korban akhirnya mulai terkuak setelah polisi menyebarkan sketsa tato tersebut ke publik. Keluarga Nindi di Pati mulai curiga karena Nindi sudah tidak bisa dihubungi sejak 4 Desember. Kakak Nindi kemudian mendesak suami Nindi, Muhammad Holili, untuk mengecek laporan tersebut. Pada 12 Desember 2017, Holili mendatangi Polres Karawang dengan alibi ingin melaporkan kehilangan istrinya. Namun, alih-alih mendapatkan simpati, polisi justru menemukan banyak kejanggalan dalam keterangannya yang tidak sinkron dengan hasil visum. Holili tidak sempat melarikan diri jauh karena ia justru menyerahkan diri ke kantor polisi dengan kedok membuat laporan kehilangan. Setelah didesak dan diinterogasi secara intensif oleh penyidik, pertahanan Holili runtuh. Pada hari yang sama,
Pria berusia 23 tahun itu akhirnya mengakui perbuatannya yang telah menghabisi dan memisahkan tubuh istrinya sendiri. Muhammad Kholili adalah seorang pemuda asal Bogor yang bekerja sebagai OB atau petugas kebersihan di sebuah kantor pabrik. Gajinya berkisar antara 3,8 hingga 4 juta rupiah per bulan. Di mata rekan kerjanya, ia mungkin terlihat seperti pekerja biasa. Namun di balik itu, Kholili menyimpan rasa rendah diri dan tekanan mental yang besar akibat tuntutan ekonomi dalam rumah tangganya. Akar masalah pasangan muda ini adalah finansial. Kholili mengklaim bahwa Nindi sering menuntut gaya hidup yang tidak mampu ia penuhi, mulai dari belanja hingga keinginan memiliki mobil. Ketegangan memuncak ketika masalah merembet ke urusan keluarga besar dan cara orang tua Kholili merawat anak mereka, termasuk penggantian merek susu bayi yang lebih murah. Dendam itu menumpuk, menciptakan bom waktu yang siap meledak kapan saja. Senin, 4 Desember 2017 menjadi hari terakhir bagi Nindi. Sepulang kerja, keduanya kembali terlibat cekcok hebat di rumah kontrakan mereka. Kali ini pemicunya sepele, keinginan Nindi untuk pergi ke salon sebulan sekali. Nindi yang kesal karena Kholili hanya diam, mencengkram leher suaminya untuk memaksa berbicara. Kholili yang gelap mata langsung memukul dan menghantam tengkuk Nindi berkali-kali, hingga ia terjatuh dan kepalanya membentur tembok. Saat Kholili memeriksa nadinya, Nindi sudah tidak bernapas. Panik melihat istrinya tewas, Kholili memutuskan melakukan tindakan di luar nalar manusia. Esok harinya, ia membeli golok, plastik hitam, dan tas belanja. Ia memisahkan tubuh Nindi menjadi beberapa bagian di ruang tengah kontrakan mereka. Bagian kepala dan kaki dibuang di tempat berbeda, sementara bagian batang tubuh dibakar bersama dokumen-dokumen pribadi seperti buku nikah dan akta kelahiran. Kepada polisi, Kholili mengaku sangat sakit hati karena merasa dihina dan terus-menerus ditekan dengan permintaan yang sulit ia gapai. Namun, polisi menemukan bukti lain berupa surat curahan hati Nindi di bawah rak TV. Dalam surat itu, Nindi justru mengungkapkan rasa lelahnya menghadapi sifat Kholili yang lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah ketimbang bersama keluarga. Kepergian Nindi menyisakan luka mendalam bagi keluarganya di Pati. Anak sematawayang mereka, yang baru berusia 1 tahun, kini harus tumbuh besar tanpa kehadiran sosok ibu dan ayah. Keluarga tidak menyangka bahwa pria yang mereka restui pada tahun 2015 itu tega melakukan kekejaman sedemikian rupa. Pada Juli 2018, Pengadilan Negeri Karawang menjatuhkan vonis kepada Muhammad Kholili. Ia dinyatakan terbukti secara sah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian serta perbuatan sadis terhadap jenazah. Hakim menjatuhkan hukuman 15 tahun 6 bulan penjara. Tragedi Nindi dan Kholili adalah pengingat pahit tentang bagaimana komunikasi yang buruk dan tekanan ekonomi bisa berujung pada maut dalam sebuah rumah tangga. Sebuah nyawa melayang dan seorang anak menjadi yatim piatu hanya karena ego dan emosi sesaat. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman 15 tahun tersebut sudah adil bagi tindakan sadis yang dilakukan Kholili? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe
untuk terus mengikuti kisah-kisah kriminal nyata lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.